Sukacita Kristus bagi kita pagi hari ini. Ada ucapan syukur? Ya. Kita sudah masuk di minggu kedua di bulan Mei 2025. Di mana hari ini seluruh mama-mama merayakan Hari Ibu Internasional. Oleh sebab itu saya ucapkan Happy Mother's Day untuk semua mama-mama yang ada di tempat ini dan juga mama-mama GPI Ampia Cemara yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah secara live streaming. 母亲节快乐. Mari kita siapkan hati kita berdoa, kita mau undang hadirat Tuhan. Bagimulah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa. Terima kasih Allah Bapa yang kami sembah. Di dalam nama Yesus. Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang menyayangi kami. Pagi hari ini seluruh umat-Mu telah datang Tuhan. Siapkan hati untuk menikmati rahmat-Mu. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi bagi kami. Kami ingin mengecap Engkau. Betapa Engkau baik, betapa Engkau manis Tuhan bagi hidup kami. Sebelum kami menghantarkan pujian dan sembahan kami, ampuni kami Bapa, suci dan kuduskan setiap kami. Perdamaikan tubuh, jiwa, dan roh kami kepada-Mu, sehingga apa yang kami naikkan, korban syukur yang kami berikan, Engkau terima dengan sukacita. Terima kasih Allah Bapa. Walaupun langit dan bumi berlalu, kasih-Mu tidak pernah berlalu di dalam hidup kami. Itulah yang akan kami nyatakan pagi hari ini. Kami beri hati, kami beri jiwa, kami mau sembah Engkau, kami mau puji Engkau. Haleluya. Setiap umat Allah yang sepakat dengan saya, sama-sama katakan amin. Kami beri hati kami Tuhan untuk menyembah, untuk mengasihi. Ku
adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan Allah kami yang luar biasa, penuh kuasa, penuh dengan kemuliaan. Terima kasih Bapa. Kudus-kuduslah nama-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Tuhan, Engkau berkenan atas setiap kami. Haleluya. Tuntun setiap umat, anak-anak, hidup kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sehingga kami tetap hidup benar di hadapan-Mu, dan Engkau menemukan kami setia Tuhan ketika Engkau datang kembali ke dunia. Terima kasih Tuhan, karena jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau lebih dahsyat lagi memuji Tuhan kita. Ayo semua tangan, angkat tangan, kita tepuk tangan. Yang berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Orang benar diterangi oleh cahaya firman
Tuhan, kami mau tetap setia seperti wanita yang datang sampai akhir hidup kami. Kami mau tetap setia. Terima kasih Bapa， 就像那在背后为你默想高，他用眼来为我筑起家。我要这样爱慕你，一生都不离弃。耶稣，我主，你对我真好。Segala komitmen kami dengan hati kami.
Walaupun kami akui kami masih sering gagal, tapi kami melihat ada tangan Tuhan yang terus menarik kami, menuntun kami, membimbing kami untuk kami bangkit. Itulah keberanian percaya kami untuk terus mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau, yang mengasihi kami, yang tidak tergantung dengan kesetiaan kami. Tapi Allah kami adalah Allah yang setia dan terus mau merangkul kami, memeluk kami di tengah-tengah situasi apapun kami. Biarlah kami terus mengikut Engkau Tuhan. Izinkan kami punya pengalaman bersama dengan Tuhan, menikmati Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah dalam kehidupan kami suka dan duka, tujuan kami adalah supaya kami dekat dengan Tuhan. Biarlah kami mensyukuri apapun itu di dalam hidup kami, karena itu adalah cara Tuhan menuntun kami untuk berpengharapan kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah itu kami akan proklamirkan bahwa Tuhan setia, Tuhan terus menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau mendengar sabda-Mu, firman-Mu adalah kebenaran yang sungguh-sungguh teruji dari abad ke abad. Alkitab ini adalah Alkitab yang sungguh tidak ada kesalahan. Oleh karena itu kami bersyukur ada wadah kami, ada tempat, ada kesempatan kami untuk mendengar sabda-Mu. Kami beri hati kami yang terbaik bagi Tuhan. Firman-Mu yang lebih daripada emas yang mahal, firman-Mu lebih daripada madu yang manis yang akan kami dengar. Kiranya itu dicurahkan kepada kami. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam bagi kita semua. Salam. Senang sekali berjumpa di sini, khususnya saya bisa berjumpa dengan Ibu Gembala. Kemarin kita ketemu Bu ya di harapan, tapi tidak bisa banyak ngobrol banyak ya. Ya, saya senang kita sama-sama di sini, dan selamat Hari Ibu Internasional. Ya, walaupun di Indonesia biasa dirayakan pada bulan Desember ya. Ya, kita sangat menghargai, salam hormat saya karena tidak ada seorang pun yang lahir di bumi ini tanpa ibu. Ya, kalau kasih ibu sepanjang masa. Ya, walaupun menurut penelitian, kalau secara Alkitab bahwa ibu-ibu sangat penting bagi pelayanan Tuhan, bagi gereja. Kita melihat dalam kitab Injil, ibu-ibu yang terus mendampingi Yesus sampai ke kayu salib. Yang lain semua sudah meninggalkannya. Murid-murid yang laki-laki sudah takut bersembunyi ya. Tapi Maria Magdalena, Maria Salome dan sebagainya terus menyaksikan bagaimana Yesus di kayu salib ya. Bahkan yang berangkat juga kebangkitan Yesus adalah wanita-wanita yang melihat ke kubur Yesus. Yang luar biasa ibu-ibu, kita memuji Tuhan. Ya, kita kasih tepuk tangan buat ibu-ibu kita. Wanita. Tapi memang Bu, terus terang juga ada masalah juga. Katanya yang sering membuat masalah di gereja itu ibu. Ini bukan di sini Bu ya. Ya, itu di luar ya kan. Iya, itu penelitian katanya, ya. Karena ibu-ibu ini kan gini-gini, ya kan. Iya, jadi di sini tidak ya. Nah, tapi kalaupun ada bertobatlah ya. Baik Bapak Ibu, kita sesuai dengan tema kita hari ini, the cost of following Jesus. Harga mengikut Yesus. Natsnya saya ambil dari Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Mari kita membaca bersama-sama Bapak Ibu dengan semangat. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Mari kita membaca 2, 3 ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati,
tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu kepada keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membacakan firman Tuhan, apalagi yang melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya dulu adalah pernah menjadi mahasiswa. Jelek-jelek ini pernah mahasiswa, Bapak Ibu ya. Bukan hanya mahasiswa teologi ya, tapi saya juga berasal dari sekuler. Ya, saya membaca Ibu Gembala kita itu insinyur, Ibu ya. Ya, saya juga insinyur. Ya, saya teknik industri dulu. Ya, dan di situ waktu kita kuliah, Bapak Ibu, ya, ada yang dinamakan IP, indeks prestasi. Itu waktu dulu zaman saya ya, dan zaman sekarang pakai apa itu penilaiannya. Artinya kalau IP kita 3, atau 4, lalu ada di situ aturannya bahwa kalau IP kita 4, kita bisa mengambil SKS, mata pelajaran mungkin di atas 24. Ya, kalau 3 ada lagi batasannya gitu. Ya, waktu IP kita 2, kita ditentukan hanya bisa mengambil mata kuliah, misalnya 18 SKS. Jadi IP menentukan sekali kita mengambil mata kuliah. Universitas Yesus juga ada IP. Ada indeks prestasi. Jadi bukan maksudnya bahwa kita menolak Yesus, tapi sebenarnya kata kerasnya adalah Yesus juga punya syarat. Yesus juga menentukan IP kita untuk bisa kita mengambil mata kuliah di Universitas Yesus. Kalau IP kita 2 memang seginilah standarnya kita bisa ambil. Tapi kalau IP kita 3 dan 4 kita bisa mengambil ke atas. Artinya Yesus mau mengatakan bahwa Universitas Yesus membutuhkan IP juga. Waktu di dalam kitab Injil, beberapa orang berduyun-duyun Yesus menjumpai Yesus. Itu kata berduyun-duyun dalam bahasa Indonesia pasti bukan 1, 2, 3, 4, 10. Itu mungkin langsung ditulis kalau 10 orang atau 20 orang. Tetapi di situ dicatat berduyun-duyun, berarti banyak orang waktu itu mau mengikut Yesus. Tetapi Bapak Ibu, waktu itu jawaban Yesus bukan mengatakan, mari. Udah banyak pengikutku, senang sekali kita. Ya, jadi kalau kami para pendeta ini kadang-kadang diuji juga seperti itu kan. Kalau udah datang, senang sekali. Memang ya senang. Tapi waktu itu ada pengajaran Yesus yang agak keras dan tegas, katakan, barang siapa tidak membenci saudaranya, tidak membenci ini, kan gitu ya, istrinya, anak-anaknya, bahkan dirinya sendiri, dia tidak layak menjadi murid. Wah, ini sangat-sangat tegas dan keras. Kalau berduyun-duyun orang datang, mungkin kita katakan, mari. Memang pengikutku sudah banyak, aku sudah viral, aku sudah terkenal. Kata Yesus, sekarang aku menuai, banyak orang datang kepadaku. Dan aku senang. Tetapi Yesus katakan di situ ada IP. Ya, ada indeks prestasi, ada syarat. Yang sangat mencengangkan orang waktu itu. Dia bilang, kalau kau tidak membenci orang tuamu, saudaramu, dan bahkan istrimu, dan bahkan dirimu sendiri, engkau tidak layak. Kalau kau tidak mau memikul salib, engkau tidak layak menjadi murid. Suatu hari, seorang pendaki gunung Mount Everest, itu gunung tertinggi, ada di perbatasan Tibet, ya, di Himalaya, ya, itu gunung yang paling tinggi. Besok saya mengutus satu pendeta untuk misi di Tibet, ya, sekaligus penghabisan pendetanya. Dia punya panggilan untuk masuk ke dalam Tibet, ya, melalui jalur daripada kuliah dulu di sana, kuliah bahasa Tibet, ya. Nah, silakan Bapak Ibu ya, tapi ini sebenarnya nggak boleh dieksposi karena misi, ya kan? Bapak Ibu, pendaki gunung Mount Everest selalu memikirkan bahwa kalau aku nanti berhasil naik ke puncak Mount Everest yang tertinggi di dunia, aku akan menjadi viral dan aku akan menancapkan bendera di gunung Mount Everest.
Dan semua orang akan meliput aku karena aku adalah pendaki gunung itu, gunung yang berbahaya sekali. Yang dicatat beberapa orang yang hanya bisa sampai di sana. Lalu aku nanti sampai di puncak Mount Everest. Aku nggak lupa akan selfie dan foto. Aku akan melihat tumbuh-tumbuhan yang jarang ada di daratan manapun, karena hanya ada di gunung Mount Everest. Mungkin aku akan melihat binatang yang berbeda dengan apa yang kulihat. Pikirannya hanya memikirkan kalau nanti dia ada di sana dan dia akan kembali. Sehingga kadang-kadang lupa bahwa untuk mendaki Mount Everest adalah ada yang jauh lebih penting, adalah persiapan kita untuk bisa naik ke sana. Sehingga dicatat banyak yang sudah mati ya waktu mendaki gunung Mount Everest. Karena begitu dinginnya sekali di sana. Ya, sampai-sampai dikatakan bahwa ada seorang yang punya surat, menulis surat. Dia bilang apa? Di dalam suratnya itu seorang pendaki yang dari sana. Jangan kamu terbuai waktu sampai di Mount Everest. Karena memang terbuai dengan keindahan Mount Everest sehingga engkau lupa pulang. Jangan engkau lupa bahwa kita juga akan pulang katanya ke dunia baka. Sekarang kita masih selfie di dunia ini, kan gitu kan? Masih tertarik dengan segala hal, tetapi kita lupa bahwa kita suatu saat akan pulang kembali kepada Bapa kita, kepada surga yang kekal. Kita lupa kadang-kadang mempersiapkan untuk sampai ke sana seperti pendaki itu yang hanya memikirkan kalau sampai di sana nanti orang akan memuji, bahkan kalau pulang aku nanti akan disalangi orang, lalu orang-orang akan disuruh aku memberi kesaksian, tapi lupa persiapan untuk hal kesana. Bapak Ibu, hari ini kita melihat dari firman Tuhan ini ada 3 tipe orang yang mau mengikut Tuhan. Baik itu dengan kerinduan, dia berkata, kalau ayat 57, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi. Wah, kalau kita pasti senang sekali mendengar ini. Kalau saya waktu itu hamba Tuhan pasti senang, iya. Berarti kamu sudah sungguh-sungguh ya, sudah mau mengikut aku ya, sudah bertobat ya. Kau dengar tadi khotbah tadi ya, dan sebagainya. Mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Memang panggilan Tuhan atas kita memang adalah mengikut engkau. Ikutlah aku, kepada Petrus, ikutlah aku. Bahkan Wahyu nanti ayat pasal 14 dikatakan kita akan mengikut dia, karena memang Kristen artinya adalah pengikut Kristus. Artinya Yesus di depan kita, ikutlah kemana dia kita ikut, kan itu. Itu artinya menjadi Kristen. Jadi memang aneh kalau memang kita bilang Kristen tapi nggak mau mengikut dia. Kita masih mengikut diri kita sendiri, masih mengikut keinginan kita. Tetapi artinya Kristen adalah mengikut dia. Dan waktu itu Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ada IP, ada syarat bagi kita hari ini. Tuhan katakan memang benar motivasimu, adalah komitmenmu. Memang perlu juga di hadapan Tuhan, tapi bukan hanya komitmen. Tetapi aku mau menyatakan, benarkah kau mau mengikut aku? Karena dikatakan adalah serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi aku sendiri tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tidak ada jaminan kenyamanan bahwa kita nanti akan sungguh-sungguh menjadi kaya raya di dalam Tuhan. Tuhan mau mengatakan kita hari ini bahwa aku sendiri, kau lihat kan, aku pernah ditolak. Bahkan masuk kampungku sendiri, aku berkata seorang nabi tidak dihormati di kampungnya sendiri. Yesus sering mengalami penolakan. Bahkan kita melihat, saya membaca literatur, rumah daripada Yesus sendiri pun itu nggak ada. Dia hanya menumpang ke beberapa murid-murid dan orang-orang yang berbelas kasihan waktu dia ada di dunia ini.
Mungkin waktu dia masih kecil waktu itu, waktu bersama bapaknya Yusuf mungkin. Karena bapaknya juga adalah seorang yang sangat sederhana, hanya tukang kayu. Tapi di dalam pelayanannya, kita nggak melihat rumah. Dan juga kuburannya pun kita melihat hanya pinjaman yang diberikan oleh si Yusuf. Si Yusuf dari Arimatea. Ya, golongan Sanhedrin yang memberi tumpangan untuk kuburan. Bayangkan bahwa ini. Yesus memang senang kalau orang mengikut dia. Yesus senang ada komitmen, tetapi harus ditambahi lagi bahwa kita sungguh-sungguh harus punya tekad yang kuat. Karena mengikut Yesus tidak ada jaminan bahwa kenyamanan, bahwa kemakmuran. Tetapi yang dia janjikan adalah apa? Surga yang kekal. Dia janjikan adalah apa? Kekuatan ketika kamu lemah. Di dalam kamu ada persoalan. Dia memang tidak selalu menjanjikan bahwa pasti bisa selesai. Tetapi yang dia janjikan adalah Tuhan memberi kekuatan dan jalan keluar kepada kita. Amin. Amin. Itu memang jaminan. Saya juga punya banyak persoalan, tetapi kadang-kadang juga nggak dijawab. Tapi di situ saya melihat Tuhan memberi kekuatan untuk saya menanggungnya. Tuhan memberi jalan keluar yang lain. Karena kadang-kala Tuhan mau menjangkau hidupmu, bukan hanya menyelesaikan persoalan. Tuhan hari ini berkata kepada kita dengan tipe yang pertama tadi, bahwa apakah kamu mengikut aku kalau seperti ini? Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Tetapi apalah itu dibandingkan dengan surga yang kekal yang akan diberikannya? Apalah artinya segala itu dengan damai sejahtera yang tidak diberikan oleh manusia tapi bisa diberikannya? Dengan segala tadi pun tidak ada jaminan kalau harus menjadi konglomerat misalnya. Karena kenyataan Yesus sering mengalami hal-hal penderitaan juga. Tapi bukan hanya masalah penderitaan, tapi juga ada upah yang diberikan kepada kita. Maksud saya adalah kita harus fair dalam mengikut Yesus ini. Karena murid-murid juga pernah bertanya, apa yang kami peroleh jika kami mengikut engkau? Kan terus terang juga kan Bapak Ibu, kita harus juga itu. Apa yang harus kami peroleh? Yesus katakan engkau pasti kau masuk surga. Yang kedua, kalau kamu kehilangan teman, engkau akan mendapatkan 100 teman. Kan begitu kan? Jadi per-per aja mengikut Yesus ini. Gak ada yang ditutupi. Tapi juga Yesus juga mengajar kita hari ini. Kita harus punya persiapan. Punya pertimbangan seperti orang yang naik ke Mount Everest tadi. Jangan hanya mempersiapkan, membayangkan turun di atas. Tetapi juga adalah waktu naik. Ada syarat-syarat, ada persiapan yang harus kita ikutkan. IP yang kedua. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Kan Yesus mau mengajak kita, mengajak Petrus, mengajak yang lain, ikut aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Sopan sekali, bagus sekali. Apakah salah untuk menguburkan bapaknya yang meninggal? Oh tidak. Bahkan Yesus sangat menghargai hukum Taurat. Bahwa kita harus menghormati orang tua. Ingat itu hukum Taurat keberapa? Anak-anak, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umur ya. Harus menghormati bapak ibu ya, anak-anak ya, supaya lanjut umurmu dan kau terus diberkati. Efesus 6 ayat 1 itu kan. Ada juga ya, harus dihafal ya anak-anak ya. Wah itu. Apakah itu Yesus melarang? Jangan. Seolah-olah sopan, tetapi Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Tradisi Yahudi sangat menghormati orang tua dan punya kewajiban untuk memelihara orang tua dan bertanggung jawab sampai kematiannya. Sama seperti orang Batak ya.
Apalagi suku Tionghoa pasti juga sama seperti itu. Apakah Yesus mau menentang ini? Tidak. Tetapi Yesus berkata bahwa hal kerajaan Allah, hal memberitakan Injil adalah hal yang utama dan terutama yang kadangkala kita harus memilih, memberi prioritas yang terutama. Ini adalah kebutuhan yang mendesak, memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil. Di sini bisa mati dua, mati rohani dan mati jasmani. Kalau memilih karena kesempatan tidak sering datang 2 kali, 3 kali. Oleh karena itu Yesus mau seperti kiasan ini mengajar kita bahwa ada yang jauh lebih penting di dalam hidup ini, di dalam mengikut Yesus, bahwa kita harus menomorsatukan, dan yang terutama adalah Injil dan kerajaannya, karena dikatakannya di situ adalah beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Kita harus bisa merdeka. Tidak ada di dalam hidup kita ini yang membuat kita dicengkram. Ya, keluarga, uang, apapun itu tidak boleh mencengkram kita. Itu yang mau saya katakan hari ini. Saya juga mengalami satu proses itu. Ya, apakah keluarga tidak penting? Oh, penting. Tapi kadang-kala kita harus memberi prioritas yang mana di dalam hidup ini. Kalau sekali ideal berjalan, itu nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang ini kan diperhadapkan waktu kita harus memilih. Kita harus bisa tentukan bahwa aku memilih memberitakan kerajaan Allah, mengutamakan ini daripada yang lain. Walaupun ada tafsiran-tafsiran teologi yang lain tentang ini, tetapi ini adalah kiasan mau mengatakan kepada kita hari ini, terutama apa? Memberitakan kerajaan Allah. Ini adalah kesempatan yang mungkin tidak terulang lagi, kairos yang tidak terulang lagi dalam hidup kita. Toh kita sudah mengikut Yesus, layanilah, ikutilah Tuhan dengan segenap hati, dengan kekuatan kita. Kan itu dikatakannya, kasihilah Tuhan dengan segenap hati, dengan segala kekuatan kita. Hidup ini hanya sekali. Kenapa tanggung-tanggung kita mengikuti Yesus? Mati pun sekali katanya. Walaupun ada mati 2 kali, wahyu itu. Bapak Ibu, 2 orang ini. Sekarang kita melihat yang ketiga. Tapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu kepada keluargaku. Ini kan bentuk-bentuk daripada alasan-alasan yang pada intinya adalah belum siap untuk mengikut Yesus. Para pendeta sering mengalami ini, jemaatnya sudah dikunjungi. Iya Bu, mungkin ini ada keperluan. Besok lagi dikunjungi, ini alasan yang lain. Kalau 1000 alasan bisa kita buat alasan sebenarnya, ya kan? Jago kali kita itu semua, bikin alasan. Kenapa enggak ibadah? Kenapa begini-begini? Kita buat alasan. Ini hanya 3 mewakili alasan-alasan kita pada cerita Injil ini. Kiranya itu menggambarkan diri kita dan sekaligus mau menarik kita bahwa mengikut Yesus adalah lebih utama. Karena Dia yang memanggil kita, ikutlah aku, adalah panggilan yang mulia di dalam hidup kita. Bayangkan Yesus memanggil kita, ikutlah aku. Dia yang memanggil adalah Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi, Allah yang bertanggung jawab atas panggilannya kepada kita. Jangan takut. Ingat waktu murid-murid mau menyeberang danau Galilea, Yesus berkata, mari kita menyeberang. Apa yang terjadi di tengah danau waktu itu? Ada angin sakal dan angin badai. Dan waktu itu Yesus tertidur. Bayangkan begitu hebatnya danau sedang mengamuk, Yesus bisa tidur. Murid-murid pada marah semua kan. Guru, apakah engkau tidak peduli dengan situasi kita ini? Dibangunkan Yesus, tak sopan. Yesus sudah capek tadi kan.
pelayanannya. Tapi Yesus waktu itu bangun. Dia berkata, hai danau, tenanglah. Yesus bertanggung jawab. Yesus peka sekali dengan suara murid. Waktu bilang, Yesus, kenapa engkau tidur, apakah engkau tidak peduli? Walaupun badai tadi dia bisa tidur, tapi waktu dengar murid-murid minta tolong, peka sekali telinganya. Tadi kan berliwat dia itu kan, gak bangun Yesus. Tapi waktu murid-murid sudah, matilah kita ini. Apakah engkau tidak peduli? Yesus bangun. Dan dia bilang, hai badai, reda. Bapak Ibu, Yesus itu adalah Yesus yang bertanggung jawab kalau dia memanggil kita. Dan kita mengikut dia dengan segenap hati kita. Kalaupun ada yang harus kita tinggalkan, gak harus semua loh. Ya, jangan langsung pikir, nanti kami tinggalkan semua. Enggak. Ini sehubungan dengan apa yang mengikat kita untuk tidak sungguh-sungguh, itu aja. Yang ketiga, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikat engkau Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu kepada keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Seorang petani kalau membaca itu, harus senantiasa melihat ke depan, tidak bisa melihat ke belakang. Supaya lurus terus bacakannya. Maka kalau kita melihat itu ada lembu, ditaruh galah perangsang. Galah perangsang itu, kalau ada lembu muda, dia cari oleh lembu tua untuk membaca, lalu ditaruh di kepalanya itu supaya fokus ke depan. Kita pun sebenarnya mengikut Tuhan ini harus fokus ke depan. Kadang-kadang lembu muda ini, biasa kalau masih muda ya, sering bandel-bandel dia. Mangkuk sana, nengok sini, ada rumput di sana, siapa di sana. Dan nggak bisa lurus bacakan itu ke depan. Jadi harus ada lembu yang tua mengajari dia. Maka ditaruh itu agak berduri. Kalau kita pernah didengar itu, seperti Paulus katakan, galah perangsang. Galah itu ya. Jadi sebenarnya itu kalau mau gini kena duri, jadi harus tetap lurus. Saya kira jangan dulu langsung ditaruh leher kita duri lah supaya kita tetap fokus ya kan. Tapi itulah gunanya. Sehingga waktu dia istirahat, lembu ini berdua, yang tua dan muda, yang tua bilang sama yang muda ini, yang lagi ini, gak usah lihat kanan kiri, kita fokus saja membaca. Karena itu tugas kita. Kan ini kalau membaca itu memang lurus, gak ada belok-belok. Kalau sudah selesai kerja kita, kata lembu tua, nanti kan kita langsung makan. Bila disediakan Tuhan kita rumput, bila disediakannya kita minuman. Tapi kalau kau belok-belok sana, malah dibas-bas binatang kan gitu. Bapak Ibu gitu juga kita, ayo lurus saja kita. Nanti sudah disediakan itu. Amin. 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 Iya, jangan seperti lembu muda kan gitu kan. Kanan kiri, kanan kiri, kerjaan tak beres, tak siap-siap, kena libas lagi, kena ini lagi duri di daerah itu. Supaya tujuannya sama kuda itu kan supaya fokus dia, maka ada kacamata kuda kan. Supaya jangan lihat sini gitu. Ini juga adalah hal yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Membaca seperti seorang petani tadi katakan, bahwa dia siapa yang menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Tinggalkan semua yang di belakang, masa lalu yang membuat kita nggak maju, yang membuat kita ada trauma-trauma di dalam kehidupan kita. Sehingga kita takut mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tinggalkan semua itu. Tidak boleh ada yang di belakang itu yang menghambat kita. Maka Paulus katakan, aku berlari-lari kepada tujuan dan tidak melihat ke belakang. Kadang-kadang di belakang ini banyak kali, apalagi wanita ini tipenya suka kali nostalgia ya kan. Iya, kalau nostalgianya yang indah-indah. Ini yang diingat mantan-mantannya semua yang sudah memutuskan dia sakit hati kan gitu kan. Kalau laki-laki itu kan ke depan. Pikirannya psikologinya kan ke depan, investasi. Kan gitu. Kalau perempuan, udahlah Pak, kita ingat dulu kita sepiring berdua. Kita lihat dulu kita tidak ada tempat tidur, kan gitu. Asal Papa di dekatku sudahlah katanya. Kan orang psikologinya gak apa-apa perkembangan ininya. Suka kali kalau yang indah-indah diingat nggak lupa kan? Ini nggak ada yang dikenang yang indah ya kan? Tinggalkan semua itu. Tinggalkan sekarang kita berlari ke depan.
membajak ke depan supaya jangan mereng-mereng, jangan seperti lembu muda yang kena libas-libas, yang kena duri, yang kena paku. Tapi arahkan diri. Setelah itu lembu tua katakan, habis ini kita makan, kita diistirahatkan Tuhan kita. Setelah ini kita rumput yang hijau yang segar sudah disediakan kepada kita. Amin. Amin. Mari kita mengikut Tuhan. Ya, seperti kesaksian seorang atau lagu mengikut Yesus, keputusanku. Saya tutup dengan ini Bapak Ibu. Ini adalah satu kesaksian seorang laki-laki yang berasal dari Assam. Assam itu adalah suatu desa di timur laut India. Ya. Setelah menerima Kristus, kepala suku Assam memaksanya untuk meninggalkan imannya. Namun ia berkata, mengikut Yesus keputusanku. Sekalipun diancam bahwa kepalanya akan dipenggal, ia tak gentar. Sampai istrinya pun dibunuh. Keputusannya pun tidak berubah katanya. Tetap ku ikut walau sendiri. Sampai akhirnya ia sendiri dibunuh. Sungguh ajaib. Tetapi pengakuannya itu membuat pertobatan semua suku Assam. Karena melihat kok bisa kesaksiannya ini mau mati pun dia bilang mengikut Yesus keputusanku. Jadi kalau kita menyanyikan lagu itu, kita ingat itu. Ya, bahwa itu adalah satu kesaksian seorang. Ada yang dulu dalam misi dan ada yang diinjili, satu laki-laki yang dari Assam, suku di timur laut ini. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk panggilan-Mu bahwa kami harus mengikut Engkau. Kami tahu ini adalah panggilan yang mulia dan berharga. Kalau kami dipanggil oleh pejabat saja, kami terburu-buru untuk mempersiapkan segala sesuatu. Kalau kami mau audiensi ke gubernur, ke bupati, wali kota, kami sudah mempersiapkan pakaian kami yang terbaik dan sebagainya. Kami tidak terlambat dan sebagainya. Tapi kali ini Tuhan mau mengatakan bahwa pada kami diajak untuk mengikut Engkau. Biarlah tidak ada yang bisa menghalangi kami apapun itu. Kami berkomitmen dengan hati kami bahwa kami juga mau seperti pemuda di Assam itu. Dia berkata bahwa aku akan mengikut Engkau setia apapun yang terjadi. Berpujilah Tuhan. Jadikanlah jemaat-Mu jemaat yang berkomitmen, yang totalitas, yang sungguh-sungguh bersemangat untuk mengikut Engkau. Terpujilah Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan menyerahkan jemaat ini. Amin. 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 Selamat siang Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Bagi yang beribadah secara online melalui GBI Asia Cemara ataupun yang beribadah saat ini di gereja, puji Tuhan kita sudah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Henry Tarigan. Terima kasih untuk pelayanannya Pak. Semoga Tuhan memberikan hikmat untuk memakai Bapak lebih dahsyat lagi. Atas nama Gembala dan segenap pengurus GBI Asia Cemara, kami dengan penuh sukacita menyambut Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini. Apakah boleh dibantu teman-teman pengurus untuk melihat saudara-saudari kita yang baru? Selamat datang kakak. Jika belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami dengan senang hati menantikan kehadirannya kembali minggu depan untuk bersama-sama kembali beribadah di tempat ini. Happy Mother's Day untuk semua mama-mama, baik yang di GBI Asia Cemara ataupun semua mama dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati mama-mama semuanya. Saat ini saya akan menyampaikan pengumuman mengenai kegiatan ibadah GBI Asia Cemara selama sepekan ke depan. Untuk ibadah komsel ataupun FA akan dilakukan setiap 2 minggu sekali
Ibadah Komsa nanti akan diumumkan melalui grup WhatsApp di GBI Avia Cemara. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung, dapat menghubungi Ibu Syupin, nomor handphonenya ada tertera pada layar. Ibadah doa Jumat setiap Jumat malam pukul 7 di gereja. Untuk ibadah minggu depan, tanggal 18 Mei akan dilayani oleh Bapak Pendeta Anjur Simanula. Ibadah Sunday School untuk anak-anak yang di bawah usia 12 tahun dimohon untuk mengikuti ibadah Sunday School di lantai 2 agar adik-adik, anak-anak boleh mengenal firman Tuhan mulai dari kecil. Ibadah youth akan diadakan di gereja setiap pukul 3 sore. Untuk hari ini ibadah youth tidak ada karena bergabung dengan ibadah umum saat ini. Bagi yang membutuhkan dukungan doa ataupun pelayanan anak dapat menghubungi pengurus ataupun mengambil formulir yang ada di depan dan kemudian dikembalikan kembali pada kotak yang tersedia di depan atau bisa memberikannya kepada pengurus. Untuk waktu baptisan anak ataupun untuk penyerahan anak ataupun baptisan, waktunya nanti akan diatur oleh Ibu Gembala dan akan diinfokan kembali. Saat ini kita semua akan memberikan persembahan. Dimohon untuk rekan-rekan yang bertugas dapat maju ke depan. Kita mempersiapkan hati dan kita berdoa ya supaya pada tanggal 1 Juni kita akan pindah gereja di tempat yang baru. Ibadah perdana tanggal 1 Juni. Lokasi gereja kita adalah yang baru ya, Cemara Asri Boulevard, Blok C7, nomor 34, lantai 3, di sekitar bundaran, di dekatnya Fountain, yang sekarang sedang dibangun. Disitulah kita akan beribadah, nantinya di awal Juni. Saat ini karena teman-teman pengurus sudah ada di depan, mari kita semua bersatu hati, kita akan memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kasih pemeliharaan-Mu Tuhan, buat setiap firman-Mu yang Tuhan berikan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, boleh menjadi penuntun dan terang di dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati Tuhan setiap kami dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus untuk kami boleh memberikan persembahan. Dan Tuhan mengurangi setiap persembahan ini boleh dipakai lebih lagi untuk misi-misi di gereja ini dan untuk pelayanan lebih dahsyat lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi. Selamat memberi dan maaf satu lagi saya umumkan nanti akan ada pentas dari anak-anak Sunday School, Youth dan kaum ibu untuk merayakan Mother's Day. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tes. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dan beberapa pokok doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kalau pagi hari ini Tuhan Engkau mengasihi kami, mencintai kami, dan Engkau mengaruniakan kami tubuh yang sehat sehingga kami boleh menghadap hadirat-Mu, menyembah, memuji-Mu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Istimewa hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Dr.
Henry Tarigan yang Engkau sudah percayakan untuk membimbing kami lewat firman-Mu Tuhan, supaya kami percaya Tuhan, biarlah kami mengutamakan Engkau, kami persiapkan diri kami Tuhan, bukan hanya dunia ini, tapi untuk kehidupan yang kekal. Biarlah tidak ada yang menghalangi kami Tuhan Yesus, untuk tetap mengikut Engkau, tetap setia kepadamu. Terima kasih Bapak, Engkau berkati hamba-Mu dan pelayanannya, juga di dalam penggembalaannya Tuhan di Jumat, di mana Tuhan percayakan, dan juga Tuhan sebagai dosen Tuhan Engkau urapi berkati ibu, anak-anak yang ada di luar negeri Tuhan, Engkau sertai lindungi pagari. Terima kasih Bapak untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah mengikuti pelayanan pagi ini. Tuhan juga memberkati baik worship leader, singer, pelayan musik, multimedia, semuanya. Tuhan berikan mereka semangat melayani Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan penggembala di tempat ini, penggembala Ibu Novi, Tuhan berkati urapi kesehatannya, keluarga, anak-anak, Enduro Meme, suami dan anaknya. Kami serahkan dalam tangan-Mu, perjalanan hidup mereka, masa depan mereka. Tuhan kami letakkan dalam tangan. Berkati juga Tuhan gembala pembina kami Pak Jamal Simagan, Tuhan berkati kesehatannya, juga Ibu Rosita, Tuhan berkati urapi anak, menantu dan cucu-cucu, dan juga jemaat Tuhan di GBI di Bukit Jaitun, Tuhan berkati urapi supaya gereja Tuhan di tempat ini juga boleh bertumbuh, boleh menjaga banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat Afia Cemara, di mana saat ini kami Tuhan sedang persiapan untuk menuju ke tempat yang baru. Kami tahu Tuhan, untuk mencapai tempat yang baru ini, kami juga membutuhkan Tuhan dukungan untuk dana, doa Tuhan, supaya persiapan ini berlangsung dengan lancar. Segala kebutuhan Tuhan Kau limpahkan, Kau cukupkan. Terima kasih Bapak buat negara dan bangsa kami Indonesia. Tuhan juga berkati dari pemimpin nasional, Presiden Prabowo, Wakil Gibran, semua Menteri Kabinet Merah Putih, aparat keamanan TNI Polri, jajaran pemerintah, dari Sabang sampai Merauke kami percaya, urapi berkati. Kami tahu Tuhan tantangan saat ini terasa juga begitu berat, tapi dengan pengharapan dan tuntunan anugerah Tuhan, kami percaya semua ini dapat dilewati karena kami berpegang kepada Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak.送给你小星星，送你花一朵。
kasih kepada ibu saya yang sudah bekerja keras dan menjaga saya dengan baik. Semoga Tuhan Yesus memberkati ibu selalu. Selamat hari ibu saya ucapkan. Terima kasih Ibu sudah menjaga aku dari dulu kecil. Maafkan semua hal-hal yang aku bikin sejak dulu kecil. Aku sangat bahagia karena ada Ibu. Happy Mother's Day. Ibu Mama, terima kasih buat cinta dan kesabaranmu dan membesarkan aku dan kedua saudaraku. I love you, Mom. Happy Mother's Day. You are my one and only mom, and I will always have a special place in my heart for you. I love you, Mom, and Happy Mother's Day. Mami, terima kasih karena selalu menemani Kevin saat bermain dan belajar. Terima kasih juga karena Mami selalu menyayangi Kevin. Happy Mother's Day, Mami. I love you, Mami sayang. Aku berikan untuk Mama, tersayang. Tak ku miliki sesuatu berharga untuk Mama dan cinta. Hanya ini ku jadikan segantung dari hatiku untuk Mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk Mama, lagu cintaku untuk Mama. Happy Mother's Day, and I love this Mom. Love you. Tuhan, kita sudah beribadah, kita menyaksikan performa dari youth, Sunday School, dan nanti mama-mama juga mau performa. Nah, sekarang saatnya Sunday School akan melakukan sebuah performa. Bisa diminta semangat dulu, mana tepuk tangannya untuk mereka. Sudah siap anak-anak ya? Sudah ya? Mari kita saksikan penampilan anak-anak Sunday School. I love you, Mommy, my sweet, sweet Mommy. You make me happy when I am sad. I always have you inside my heart. When I am here with you, I feel happy. I love you, Mommy, my sweet, sweet Mommy. You make me happy when I am sad. I always have you inside my heart. When I am here with you, I feel happy. Saat ini untuk lebih memeriahkan Happy Mother's Day-nya, dimohon mama-mamanya bisa maju ke depan, mulai dari mamanya Gaby. Ada special gift buat para mama-mama ya. Kemudian Shane, mamanya Shane kemana nih? Mamanya Jocelyn. Mama Darren.
untuk maju ke depan. Sheryl. Dan untuk Dila, mamanya adalah ibu gembala kita, jadi ibu gembala kita. Bisa ibu gembala dimohon maju ke depan. Kak Rosa saja mewakili Dila dulu. Karena anak-anak dan mamanya sudah maju ke depan, kami undang mama kita tercinta, Mama Gebelia Fia Cemara untuk maju ke depan. Ibu-ibu, sekali lagi selamat Hari Ibu. Mucin-cie kuai-le. Kita semua, para ibu, para wanita, tetap setia dari firman Tuhan katakan ya. Nah, buat anak-anak kecil yang sudah tetap setia, apalagi kalau saudara tadi lihat ya, mungkin agak heran. Dila itu yang belum tahu ya, itu mamanya tunarungu, tidak bisa bicara, tidak dengar, dan dia juga seperti itu. Tapi luar biasa sekali ya, dia tetap rindu ikut sekolah minggu. Hari ini bapak ibunya pulang ke Deli Tua, tapi dia nggak pulang, tapi dia ikut saya nginep, tidur sama saya. Dan saudara tahu nggak, kemarin waktu rekaman saya tadinya nggak tahu minggu lalu rupanya dia sudah rekaman. Dulu itu kalau mau ngomong saya sampai matanya mau keluar, untuk dia buka mulut susahnya sama mati. Jadi setiap kali kalau dikasih sesuatu saya bilang sampai gemes setengah mati. Benar, nggak keluar mulut, nggak buka mulut. Tapi minggu lalu dia bisa rekaman, kok suaranya seperti keluar gitu. Saya sampai kaget. Terus setelah beberapa kali tidur dengan saya, dia sudah berani ngomong, gitu kan. Tapi kan dengan suara. Setelah kemarin saya bilang coba kita rekam. Jadi saya pegang video di sini, Livia rekam dengan suara dan videonya. Dan ternyata dia bisa, saya percaya. Orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan seperti Bapak Pendeta tadi cerita ya saudara. Tapi ketika dia mau setia, dia mau belajar, gak ada yang mustahil. Amin. Amin. Saya percaya satu kali, dia bukan cuma mangap-mangap aja. Itu tadi sudah ada suaranya dia, sedikit-sedikit ya. Tapi saya percaya, satu kali nanti dia akan bisa berbicara. Karena Roh Kudus yang mengubah itu semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Mari saya undang Bapak Ibu. Mai di belakang anak, jangan di belakang anak. Oke, 1, 2, 3, 1, 2. Baru operasi lutut. Dia bilang sebelum operasi dia bilang gini, pokoknya setelah saya operasi saya mau setia melayani Tuhan.
Hari ini terbukti ya.
Bapak Ibu, sebelum kita menutup ibadah kita, saya panggil bendahara untuk membacakan atau menjelaskan sedikit tentang keuangan kita di pembangunan gereja. Tapi sebelumnya saya minta ditayangkan supaya Bapak Ibu semua tahu bahwa kita diharapkan dan seharusnya kita akan bisa pindah ke gedung yang baru tanggal 1 Juni. Nah, saudara tahu ini tempatnya bisa digedein nggak, Marco? Jadi ini gedungnya kita di lantai 3. Kalau bulan Juni tanggal 1 ya, tanggal 1 itu kita sudah masuk gedung baru. Saudara mungkin yang lansia, yang ADI Anai, mungkin ADI Julia belum bisa ikut ya. Kenapa? Karena kemungkinan besar liftnya belum selesai. Tetapi kita doakan kalau mereka jadi akhir bulan sudah bisa selesai. Jadi kalau lift sudah selesai berarti udah nggak ada masalah. Kalau lift belum selesai, terpaksa kita harus naik ke lantai 3. Nah, saudara, gedung ini yang Tuhan berikan buat kita semua. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Bapak Ibu, kalau sekarang ini kita posisi di sini ya, di gereja kita, ini sekarang kita terus jalan, ada bundaran, tahu ya? Siapa nggak tahu bundaran depan ini? Semua tahu? Nah, saudara belok ke kanan, itu satu-satunya gedung yang paling tinggi. Disitulah Tuhan sediakan. Disitulah rumah Tuhan. Disitulah. Saudara, sungguh Bapak Ibu luar biasa. Terakhir, saudara yakin nggak? Bilang sama kanan kiri, 100 juta. Kecil. Ayo. Kecil. Kecil enggak? Kecil bagi Tuhan, ya ampun, 100 juta. Kecil enggak? Kecil. Percaya enggak minggu depan Tuhan isi? Amin. Percaya enggak? Amin. Karena kita butuhnya masih lebih lagi. Kita percaya ada yang tidak tercatat itu. Kecil. Ayo bilang kecil. Kecil. Nah, jadi iman kita yang besar, betul? Iman kita yang besar. Yang mengalahkan 100 juta kecil. Sekarang gereja ini dari dulu tidak pernah meminta-minta. Kami tidak pernah sampai pasang mungkin pub dan sebagainya. No, tidak. Kenapa? Karena rumah itu miliknya Tuhan. Kita itu cuma apa sih? Apa tadi? Anak-anak, bukan alat. Itu cuma alat. Kalau kita nggak mau, itu tempat bisa dikasihkan orang lain. Betul ya Pak? Karena kita tidak, kita nggak punya apa-apa di situ. Kita cuma suruh ngisi. Sementara tempat itu kalau kontraknya udah berapa ratus juta. Saudara, kita bersyukur ya. Jadi mungkin selama ini saudara ke gereja ini, kayaknya dibandingkan gedung yang gede gitu kan, kayaknya kok gereja kita sederhana. Gak apa-apa. Tuhan tahu hati kita, nggak ngomong tapi Dia tahu, Dia sediakan. Amin. Amin. Yang kalau sudah bisa menyediakan itu 100 juta kecil. Mari kita bangkit berdiri. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai hari ini. Kami tahu semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, karena Engkau Tuhan terus menolong hidup kami, Kau terus menopang hidup kami. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah kami sepanjang pagi sampai siang hari ini. Terima kasih buat setiap pujian, terima kasih buat pelayanan multimedia, terima kasih buat Asen Greeters, bahkan bersyukur Tuhan untuk setiap persembahan yang ditaburkan. Biarlah persembahan itu boleh dipakai untuk memperluas kerajaan di muka bumi ini melalui GPI Asia Cemara. Bapak bersyukur juga untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta yang ditarikan, yang
Tuhan sudah pakai hamba-Mu luar biasa, memberkati setiap kami melalui firman-Mu, supaya kami tahu dan sadar ketika kami mengikut Engkau Tuhan, tidak ada sesuatu yang boleh mengikat kami, ikatan yang duniawi Tuhan. Tapi kami boleh belajar ketika kami mengikut Engkau, cara pandang kami, pikiran kami, semuanya tertuju kepadamu. Dan kami percaya Engkau menyediakan lebih dari yang kami pikirkan. Hari ini kami juga berdoa Tuhan, kekurangan dana yang ada saat ini, Tuhan kami tahu, kami tidak berusaha untuk mencari atau mencari orang-orang yang bisa menyediakan dana itu, tapi kami cari Engkau, dan Engkau yang akan menggerakkan orang-orang Tuhan untuk bisa memberkati ya Bapak. Bahkan Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu supaya mereka bisa belajar untuk memberi ya Tuhan. Kami tahu Bapak, karena Engkau sudah memberkati, maka kami boleh belajar melakukannya. Terima kasih Bapak, kami percaya kuasa-Mu, berkati gedung yang baru ya Tuhan, yang kami rencana pakai bulan Juni awal ini Tuhan. Berkati lift yang sedang dikerjakan, berkati para tukang-tukang yang bekerja, supaya mereka boleh mengerjakan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati keluarga mereka, Tuhan memberkati kesehatan mereka, supaya mereka boleh bekerja Tuhan dengan hati yang mereka rasakan bahwa Tuhan ada menyertai mereka. Mereka tahu bahwa itu gereja, mereka tahu bahwa itu rumah-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya pekerjaan ini tidak sia-sia. Pekerjaan ini akan terus berlanjut sampai Kau datang kembali yang kedua kali. Kami percaya Maranatha, Tuhan yang ajaib. Mari saudara, kita akan angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kami akan pulang Tuhan dengan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saudara, terimalah berkat yang Tuhan sediakan buat kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungi kita. Tuhan Yesus Kristus mengarahkan wajahnya dan memberi kita damai sejahtera. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Saudara, pulanglah dengan kemurahan, kebaikan, pertolongan, perlindungan Tuhan dari sekarang, besok, dan sampai Maranatha. Mari siap kita percaya, katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.